Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pramuditya Aji Gumelar, NIM 1905 12 14 043 dari S1 Sistem Informasi 2019A. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi tentang subnetting. Subnetting adalah proses membagi sebuah network menjadi beberapa subnetwork. Subnetting hanya dilakukan pada IP address kelas A, kelas B, dan kelas C. Dengan subnetting akan menciptakan beberapa network tambahan, tetapi mengurangi jumlah maksimum host yang ada dalam tiap network tersebut. Prinsip subnetting adalah memperbanyak network ID dari suatu network ID yang sudah ada, di mana sebagian host ID dikorbankan untuk digunakan dalam membuat ID host tambahan. Jadi seperti ini, sebelum dilakukannya subnetting, ada net ID lama dan host ID lama. Dan setelah dilakukannya subnetting, host ID akan dikorbankan dan dipecah sebagian menjadi subnet ID dan host ID yang lebih kecil. Sehingga akan diperoleh net ID baru yang lebih besar dan host ID baru yang menjadi lebih sedikit atau lebih kecil. Subnetting mengalokasikan IP address yang terbatas supaya lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, kelas B, dan kelas C, tiap network akan memiliki 254, 65.000, atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Walaupun terdapat banyak network dengan jumlah host lebih dari 254, namun hanya sedikit network yang memiliki host sebanyak 65.000 atau 16 juta. Dan network yang memiliki lebih dari 254 device akan membutuhkan alokasi kelas B dan mungkin akan mengaburkan percuma sekitar 10 ribuan IP address. Walaupun sebuah organisasi memiliki ribuan host device, mengoperasikan semua device tersebut di dalam network ID yang sama akan memperlambat network. Cara TCP/IP bekerja mengatur agar semua komputer dengan network ID yang sama harus berada di physical network yang sama juga. Physical network memiliki domain broadcast yang sama, yang berarti sebuah medium network harus membawa semua traffic untuk network. Karena alasan kinerja, network biasanya disegmentasikan ke dalam domain broadcast yang lebih kecil, bahkan lebih kecil dari classy address. Tujuan subnetting. Yang pertama, mengefisiensikan pengalamatan. Misal, untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host, kalau kita menggunakan kelas C saja, terdapat 254 dikurangi 10 menjadi 244 alamat yang tidak terpakai. Yang kedua, membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Tujuan yang selanjutnya adalah menempatkan suatu host, apakah berada dalam satu jaringan atau tidak. Untuk mengatasi masalah perbedaan hardware dengan topologi fisik jaringan. Tujuan selanjutnya, meningkatkan security dan mengurangi terjadinya kongesi atau penimbunan akibat terlalu banyaknya host dalam suatu network. Dalam setiap kelompok IP, terdapat dua IP yang bersifat khusus, yaitu ada network dan broadcast. Network, yaitu identitas suatu kelompok IP. Broadcast adalah alamat yang digunakan untuk memanggil semua IP yang berkorespondensi. Network itu IP pertama dari suatu kelompok, sedangkan broadcast IP terakhir dari suatu kelompok. Subnetting kelas C. Subnetting sangat penting untuk manajemen jaringan, karena dapat memecah blok IP ke dalam network yang lebih kecil, sehingga dapat mengefisiensi IP dalam jaringan. Dan berikut adalah tabel subnetting kelas C. Kali ini saya akan mencoba mempraktikumkan atau mensimulasikan dengan Cisco Packet Tracer tentang subnetting. Untuk praktikum atau simulasi kali ini, saya akan membutuhkan satu buah router, lalu ada dua buah switch di sini, dan masing-masing switch ini menghubungkan 3 buah PC.
hingga saya membutuhkan 6 buah PC di sini. Kita setting dahulu IP gateway si router di config ini. Di sini ada fast ethernet 0 ini untuk lab 1. Kita ganti dulu kalian namanya di sini switchnya. Kita ganti di sini lab 1 aja. Lalu di sini kita ganti lab 2. Oke. Ini kita balik lagi di routernya, kita konfigurasi. Ini fast ethernet 0 ini untuk lab 1 dan yang ini untuk lab 2. Fast ethernet yang bawahnya untuk lab 2. Nah, configuration dulu si ininya. Kita masukkan 192.168.1 dan di sini saya akan buat IP-nya menjadi seperti ini, 2. Lalu untuk subnet masknya, 0-nya kita ganti dengan 192 yang setara dengan slice 26. Lalu kita port statusnya ini kita on kan, dan kita lanjut ke fast ethernet yang di bawahnya untuk lab 2. IP configuration-nya IP address-nya maksudnya 192.168.1.126 untuk yang lab 2, dan subnet masknya udah 192, dan jangan lupa untuk meng-on-kan port statusnya. Ini dua-duanya sudah on. Oke. Lalu kita lanjut aja. Kita lanjut konfigurasi di PC satunya. Lalu kita konfigurasikan IP di PC 1. Lalu kita konfigurasi IP-nya di IP configuration ini saya isi IP address-nya menjadi 192.168.1.1. Lalu di subnet masknya 0-nya ini saya ganti menjadi 192. Lalu default gateway-nya saya isi 192.168.1.62. Kita lanjut ke PC 2. Sini di configuration IP address-nya ini saya isi menjadi 1.2 belakangnya. Lalu subnet masknya juga saya ganti 0-nya dari 1.92. jadi 92, sorry. Lalu default gateway-nya saya beri 192.168.1.2. Oke, kita lanjut ke PC 3. Oke, kita isi IP-nya 192.168.1.3. Lalu untuk subnet masknya di sini saya ubah menjadi 192. Ini default gateway-nya biar seperti ini karena saya tidak memberikan gateway pada PC 3, PC 5 dan PC 6 nantinya. Lalu kita PC 4 sekarang. IP-nya 192.168.1. saya isi 65. Kita startnya di 65 aja. Lalu subnet masknya kita ganti juga menjadi 192. Untuk default gateway isi 192.168.1.126. Ini untuk di PC 4. Lalu PC 5
IP-nya 192.168.1.66. Netmas 192. Oke. Lalu untuk PC 6 seperti yang tadi saya bilang ya, PC 3, 5, dan 6 tidak saya build to way. 192.168.1.6. Ini IC 192. Oke, setelah ini semuanya sudah kita konfigurasi. Lalu kita kita ganti aja ke mode simulation, all none. Lalu di edit filter sini saya akan pilih Genta yang ICMP saja. Oke. Dan saya akan membuat sebuah skenario. Sini saya akan mencoba mengirimkan paket simple PDU ini dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita coba kirimkan. Aku lalu balik ke PC 1 dan berhasil. Karena PC 1 dan PC 3 ini masih masih dalam satu switch atau dalam satu network. Lalu saya akan coba skenario yang lainnya. Saya akan delete dulu skenario yang ini. Dan saya akan coba mengirimkan paket simple PDU dari PC 1 ke PC 4, PC seberangnya. Kita coba jalankan. Di lab 1 langsung dilempar ke router, lalu ke lab 2, dan lab 2 langsung ke PC 4. Lalu kita coba jalankan lagi, dan PC 4 bisa mengembalikan ke PC 1 dan berhasil. Karena PC 1 dan PC 4 masing-masing mereka itu mempunyai gateway, sehingga PC 1 bisa mengirimkan ke PC 4 dan PC 4 bisa mengembalikannya ke PC 1, sehingga PC 1 dan PC 4 ini merupakan komunikasinya itu komplit seperti itu. Lalu kita coba yang lainnya, kita delete dulu ini skenarionya yang ini, dan saya akan coba yang lainnya, mengirimkan simbol PDU ke PC 2. Saya coba ke PC 5. Dari PC 2 ke lab 1, lalu ke router, lanjut ke lab 2, dan ke PC 5. Oke. Dan di PC 5 ini PC 5 nya tuh bingung dan nggak bisa mengembalikan lagi ke PC 2 karena di PC 5 itu dia tidak punya gateway, sehingga komunikasi antara PC 2 dan PC 5 itu tidak komplit. Kita coba yang lainnya, kita delete aja ini. Saya akan dan kali ini saya akan mencobanya mengirimkan simbol PDU dari PC 3 ke PC 6. Jadi kita next, kita jalankan, dan hasilnya tidak bisa. Sejak awal saja ini sudah tidak bisa mengirimkan karena IP tujuan atau si IP di PC 6 ini tidak ada di dalam satu network. Ya, kalian ada di dalam satu network. Selain itu juga dia itu tidak punya gateway. Si PC 3-nya saja juga sudah tidak punya gateway, sehingga komunikasi tidak bisa berjalan dari PC 3 ke PC 6, sehingga komunikasinya ini tidak komplit atau gagal seperti itu. Setelah simulasi tadi, kita balik ke mode real time. Lalu saya akan coba lakukan tracing dari PC 1 ke PC 3 dengan perintahnya itu
tracer IP tujuan. Di sini tujuannya karena saya tujuannya ke PC 3, saya isi IP PC 3 yaitu 192.168.1.3. Dan emang tadi kan bisa ya. Jadi di sini complete testnya berhasil. Lalu saya akan coba lagi tracing dari PC 1 ke PC 4. Ini masih PC 1. Lalu IP tujuannya PC 4 itu 192.168.1.65. Di sini juga bisa, testnya komplit. Oke, lalu saya akan coba tracing yang lainnya, tracing dari PC 2 ke PC 5. Ini sudah saya isi tadi tracer, lalu ini IP tujuannya PC 5, IP PC 5. Ini kita coba. Dan di hasilnya seperti ini, request timeout. Karena tadi PC 5 tidak ada gateway sehingga tadi tidak bisa mengembalikan ke PC 2, sehingga tadi komunikasinya tidak komplit. Oke, lalu saya akan coba tracing dari PC 3 ke PC 6. Tracer di PC 6 yaitu 192.168.1.67. Tunggu, dan hasilnya tidak bisa, tidak ada, tesnya tidak komplit karena tadi emang tidak berhasil. Ini request timeout, kita tunggu aja sampai nanti pun ini bakal request timeout terus, request timeout terus. Oke, selesai untuk simulasi atau praktikum subnetting kali ini. Sekian materi dari saya, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa.